Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah tiba pada Pasion yang ketiga. Dan sebelum kita memasuki perenungan untuk Pasion ini, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kami menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam merenungkan firman Tuhan dan memohon kiranya Engkau sendiri, firman yang hidup, akan menerangi hati kami. Setiap apa yang kami baca ini benar-benar dapat menjadi pegangan dan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk perenungan Pasion yang ketiga ini diambil dari surat Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Baik, saya akan membacakan Roma 14 ayat 8 sampai 9 demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi berbicara tentang puncak penderitaan Tuhan Yesus, yaitu salib dan kematian. Yang di dalam firman Tuhan tadi juga telah disebut tentang kematian kita. Kita sebagai insan yang bertubuh fana, yang pada akhirnya akan mengalaminya. Memang sejak awal sekali sebagai orang percaya kita telah diingatkan bahwa upah dosa adalah maut, adalah kematian. Nah saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pepatah Latin yang mengatakan memento mori. Ingatlah akan kematianmu, hari kematianmu. Walaupun sesungguhnya kematian adalah perkara yang enggan kita pikirkan. Sebab siapakah yang suka memikirkan kematian? Harus diakui bahwa kematian itu selalu mendatangkan rasa gelisah, rasa takut, pedih, dan kehilangan yang mendalam. Dan bagi kita kematian itu pada usia berapapun itu selalu terasa tidak tepat. Baik yang mati muda ataupun pada usia lanjut. Bahkan bagi kita jarak antara kelahiran dan kematian itu selalu terasa begitu dekat. Kehidupan itu seakan berlarinya itu terburu-buru. Mazmur yang ke-90 menggambarkan ketergesaan ini sebagai satu giliran jaga di waktu malam. Dia menggambarkan seperti rumput yang tumbuh di pagi hari dan kemudian lisut layu di petang hari. 1000 tahun pun terasa seperti kemarin, sekejap saja. Kehidupan terlalu singkat dan kematian terlalu cepat. Nah saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemikir lain di dalam Alkitab, salah satunya yaitu Ayub, juga mempertanyakan tentang kelahiran dan kematian. Untuk apa kehidupan yang hanya sekejap, seperti hembusan nafas tetapi penuh dengan penderitaan? Dan bahkan jika kematian itu datang, ia hanya akan turun ke dunia orang mati, lalu tidak muncul lagi, dilupakan orang, dan tempatnya di dunia segera tidak ada lagi. Pengkhotbah juga meratapi kemalangan tentang kematian. Dia bergumul tentang kemalangan di bawah matahari, ketika nasib semua orang itu sama, pada akhirnya akan menuju dunia orang mati.
Segala sesuatu yang diupayakan dan terjadi dalam hidup itu kemudian menjadi sia-sia, absurd, tragis. Nah, berhadapan dengan kematian yang demikian, kita kemudian menjadi sadar akan ketidakberdayaan kita. Suka atau tidak, mau atau tidak, berani atau gentar, pada akhirnya kita menuju ke sana. Karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mengingat kematian itu menimbulkan perasaan gelisah, menimbulkan perasaan tragis, fana, dan bahkan sia-sia. Semua perasaan yang menggambarkan betapa absurdnya jalinan kehidupan dan kematian itu. Di manakah esensi dari eksistensi insan jika dia menempuh beragam kesulitan, menempuh banyak penderitaan, menghadapi liku-liku perjuangan hidup, tetapi pada ujungnya mati dan jatuh pada realitas yang hampa? Dengan kata lain, apakah sedemikian tragis dan absurdnya kematian itu? Apakah ada realitas lain dari kematian selain kefanaan dan kehampaan? Sebab jika hanya kematian dan kehampaan, maka kita kehilangan seluruh makna kehidupan kita. Nah, pada titik inilah saudara, pada titik inilah kita melalui firman Tuhan tadi, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita ini didorong untuk mengarahkan pandangan kita, untuk fokus, untuk sepenuhnya tertuju, merujuk pada satu kematian yang lain, yaitu kematian Yesus Kristus. Mengapa, saudara-saudara? Karena kematian Yesus Kristus memberikan perspektif yang baru terhadap kematian kita. Karena kematian Yesus Kristus secara mendasar itu mengubah kematian kita. Karena kematian Yesus Kristus memberikan makna baru terhadap kematian kita, dan dia mengubah kematian kita yang tragis dan absurd tadi menjadi kematian yang bermakna. Artinya, jika kita tidak mengkaitkan kematian kita dengan kematian Kristus, maka hanya kesia-siaan yang akan kita temui. Roma 14 tadi, saya akan mulai dari ayat 9. Mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati ataupun orang-orang hidup. Artinya, kita harus mengikat diri pada kematian Kristus, karena kematian Kristus itu mempunyai tujuan yang membebaskan dan menyelamatkan kita dari tragisnya kematian. Jadi saudara-saudaraku, di dalam dan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, kegelisahan akan tragedi kematian diubah menjadi harapan. Karena itu dalam Memento Mori, orang percaya tidak lagi melihat kematian itu sebagai kegelapan, sebagai misteri atau tragedi atau sesuatu yang absurd. Tidak. Sebab mereka percaya dimanapun mereka berada, bahkan di dalam kematian sekalipun, mereka dalam genggaman kasih Tuhan. Kemudian saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mundur ke ayatnya yang ke-8, dikatakan dengan jelas di situ. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita ini adalah milik Tuhan. Perhatikan dengan sangat jelas, baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Nah, di sini saudara-saudariku, di samping soal kematian di ujung perjalanan kita,
firman Tuhan ini juga mengungkapkan hal yang lain yang secara bersama-sama itu harus kita pikirkan, yaitu tentang hidup. Sebab inilah yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan tadi menunjukkan adanya jalin-menjalin antara kehidupan dan kematian. Bicara kematian itu artinya bicara kehidupan. Dan bicara kehidupan itu artinya bicara tentang kematian. Sebab itu firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, jika hidup, kita hidup untuk Tuhan. Nah, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi bagi kita yang masih melangkah di dalam kehidupan ini. Konsekuensi untuk kita memikirkan kehidupan kita ini dengan serius, sebagaimana kita tadi sama memikirkan kematian juga dengan serius. Bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang telah diubahkan dan kemudian kita persembahkan bagi Tuhan yang rela mati bagi kita. Tidak ada seorang pun kemudian yang dengan jumawa, dengan keangkuhan dapat mengatakan bahwa ia hidup bagi dirinya sendiri. Sebab ia selalu terkait dengan kematian dan kehidupan Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pandanglah kehidupan ini. Pandanglah kehidupan yang masih kita jalani ini sebagai satu kesempatan yang berharga. Sebagai kesempatan kedua, seolah kita mendapatkan perpanjangan waktu dari Tuhan. Dan kita memakai perpanjangan waktu ini untuk terus-menerus membentuk pikiran kita, membentuk perasaan kita, dan sikap hidup kita ini berpadanan dengan keberadaan kita tadi yang disebut sebagai milik Kristus. Mari kita katakan di dalam sikap perbuatan kita, baik hidup, baik mati, kita adalah milik Kristus. Amin. Tuhan memberkati.